Hai teman-teman, selamat datang di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Mendengar banyak berita aksi perundungan di sekolah, saya jadi teringat sebuah drama Korea yang berkisah tentang aksi balas dendam dari korban perundungan terhadap para pelakunya. Adegan demi adegan dari setiap aksi pembalasan terbilang ciamik. Bahkan sangat memuaskan rasa gregetan dari para netizen. Drama apa itu? Ini dia. Nyamankan diri kalian untuk mendengar video spoilernya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Raja Spoiler. Kisah diawali pada musim panas 2022. Dinda sedang mengendarai mobilnya menuju apartemen tempat tinggalnya yang baru. Dari puncak apartemennya, Dinda sedang memandangi sebuah rumah mewah. Hingga tak lama, seorang nenek pemilik apartemen tersebut menyapanya. Nenek tersebut memberikan bunga selamat datang berupa bunga trompet iblis. Tiba-tiba nenek itu memecahkan sebuah pot. Suara dari pecahan pot itu seketika mengingatkan Dinda pada masa lalunya. Sebuah masa lalu yang sangat pahit, yaitu sebuah perundungan di masa sekolah. Keesokan harinya, Dinda tengah sibuk menempelkan foto dan artikel di dinding. Foto dan artikel tersebut berkaitan dengan orang-orang yang pernah merundungnya waktu sekolah. Salah satunya adalah seorang penyiar cuaca bernama Jesslyn. Dinda mulai membayangkan Jesslyn datang ke apartemennya, agar ia bisa langsung menghajar Jesslyn dan menuntaskan dendamnya. Ingatan Dinda kembali ke masa lalu, pada tahun 2004. Saat Dinda membuat laporan polisi tentang perundungan yang ia terima di sekolah. Tapi sayang disayang, salah satu pejabat kepolisian yang menerima laporan tersebut adalah teman ibu Jesslyn. Dan laporan itu pun akhirnya dimentahkan. Datang seorang pria yang ternyata adalah wali kelas Dinda. Bukan membelanya, malah wali kelas tersebut memarahinya. Sikap dari wali kelas tersebut berbanding terbalik. Ia sangat baik kepada salah satu orang pelaku, bahkan menjaminnya keluar dari kantor polisi. Semua itu dikarenakan si pelaku ini adalah anak orang kaya. Jesslyn sedang dimarahi oleh ibunya. Bahkan ia dilempari garam untuk membuang sial. Keesokan harinya, ternyata Jesslyn masih menyimpan dendam kepada Dinda atas laporan polisi yang ia terima. Ia pun menyuruh kedua temannya, Yuni dan Mamat, untuk membawa Dinda ke ruang olahraga. Dinda mulai disiksa. Siksaannya lebih parah, yaitu menggunakan catokan rambut. Dinda berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang bakal menolongnya. Kenapa? Karena kunci ruangan tersebut sudah dipegang oleh Yuni. Setelah sebelumnya Yuni telah memberikan sebuah kenikmatan sebagai balasan untuk guru olahraga tersebut. Jesslyn pun menyuruh Mamat untuk membuat Dinda diam. Dan Mamat pun langsung membungkam mulut Dinda dengan mulutnya. Dan seketika para pelaku perundungan lain seperti Jesslyn, Sarah, Yuni, dan seorang pria yang sedang bermain basket yaitu Yuda melihat adegan tersebut. Di ruangan UKS, Dinda meminta hidrogen peroksida pada guru penjaga. Guru tersebut langsung curiga kenapa Dinda meminta zat kimia tersebut. Ia pun langsung memeriksa tubuh Dinda. Dan betapa kagetnya, banyak luka bakar di tubuh Dinda. Guru itu pun langsung menanyai tentang apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Belum sempat Dinda menjawab, tiba-tiba Jesslyn muncul dari balik tirai di ruangan itu. Ia pun mengakui sebagai pelaku dari orang yang menganiaya Dinda.
Seketika ruangan menjadi hening setelah mendengar pengakuan dari Jesslyn. Dan kisah kembali ke masa sekarang. Saat Dinda menemui seorang anak kecil, ia adalah putri dari Jesslyn, Yesi. Dinda pun menanyakan pada Yesi tentang arti kata kebencian. Namun anak kecil tersebut tidak tahu arti kata itu. Dan ingatan Dinda kembali ke masa lalu. Saat Dinda pulang ke kontrakannya, ternyata di sana sudah ada Jesslyn dan gengnya. Dan penganiayaan kembali terjadi. Kali ini Jesslyn menggunakan setrika pakaian. Teriakan Dinda menggema di seluruh ruangan. Mengalami penganiayaan yang begitu berat, mental Dinda terguncang. Bahkan ia pernah berpikir untuk bunuh diri. Namun karena terlalu takut untuk melakukan hal tersebut, ia mengurungkan niatnya. Dinda hanya bisa menangis sambil mencoba menghilangkan rasa perih yang ada di sekujur tubuhnya dengan menggunakan salju yang saat itu sedang turun lebat-lebatnya. Sebuah kabar diterima oleh Jesslyn dan gengnya mengenai kabar Dinda yang mengundurkan diri dari sekolah. Alasannya karena dia mengalami kekerasan sekolah. Pak Kim selaku wali kelas dari Dinda tentu marah menerima surat formulir dengan alasan tersebut, karena nantinya akan mengganggu penilaian dari kepala sekolah untuk Pak Kim. Dinda pun menunjukkan luka-lukanya yang diterima atas perbuatan Sarah dan gengnya. Dan dia bilang pada Pak Kim bahwa Pak Kim hanya bisa diam saja melihat Dinda diperlakukan seperti itu. Bagaimana jika nanti anak Pak Kim mengalami hal tersebut? Perkataan Dinda ini tentu menyulut amarah dari Pak Kim. Pak Kim pun menampar Dinda berulang kali, hingga dipisahkan oleh guru yang lain. Kemalangan Dinda tidak hanya sampai di situ. Ternyata ia memiliki ibu yang tidak peduli padanya. Bagaimana tidak? Ibunya mau disogok oleh ibu Jesslyn untuk menandatangani surat pengunduran diri dengan alasan yang berbeda, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri di sekolah. Kemalangan yang datang bertubi-tubi pada Dinda membuat Dinda berniat untuk mengakhiri hidupnya lagi. Tapi karena rasa takutnya yang begitu besar, ia pun mengurungkan niatnya lagi. Hingga beberapa hari kemudian ia datang ke ruangan olahraga tempat dulu ia disiksa, menemui Jesslyn dan gengnya yang sedang menyiksa siswa lainnya. Kedatangan Dinda yang seorang diri tentu membuat Jesslyn dan teman-temannya kaget. Dinda pun menjabarkan setiap impian dari para musuhnya. Jesslyn pun menanyakan apa impian dari Dinda. Dan dengan senyum yang sangat menakutkan, Dinda menjawab impiannya adalah Jesslyn. Dan berharap suatu hari nanti dia akan bertemu dengan Jesslyn lagi. Hari terus berganti, hingga tahun 2006. Sekarang Dinda bekerja di pabrik tekstil sambil terus belajar untuk bisa menyelesaikan sekolahnya. Kegigihan Dinda dalam mengejar impiannya membuat seorang rekan kerjanya menaruh simpati padanya. Hingga tahun 2008, Dinda dinyatakan lulus ujian universitas. Dan dia berencana untuk berhenti dari pabrik tekstil tersebut. Sari, orang yang selama ini mengamati Dinda, mengucapkan selamat atas kelulusannya. Dan selangkah demi selangkah, Dinda akan mencapai apa yang ia akan tuju. Balas dendam terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. Darah harus dibayar dengan darah. Mata harus dibayar dengan mata. Dan semua itu nantinya akan mereka rasakan. Tahun 2012, Dinda sedang mengamati setiap gerak-gerik dari musuhnya lewat media sosial. Kehidupan dari para pembuli itu terlihat berjalan lancar. Mamat bekerja sebagai asisten dari Yuda. Selain itu, ia juga punya bisnis sampingan sebagai pengedar narkoboy untuk Sarah. Sarah bekerja sebagai seorang pelukis. Selain itu, ia juga mempunyai sekolah melukis.
Yuni bekerja sebagai seorang pramugari. Yuda sebagai seorang pebisnis. Selain bisnis butik, ia juga mempunyai lapangan golf. Dan yang terakhir adalah Jesslyn. Ia bekerja sebagai seorang penyiar cuaca dan akan segera menikah dengan seorang konglomerat. Dinda sedang bertemu dengan Sari. Karena Dinda ingin meminta diajari pada Sari menggunakan Instagram. Sari yang mengetahui keinginan dari Dinda untuk balas dendam menawarinya untuk menggunakan teman-temannya yang seorang preman. Namun ditolak oleh Dinda, karena Dinda tidak ingin gegabah, mengingat siapa yang sedang dilawannya. Kabar pernikahan Jesslyn membuat hati Dinda senang, karena hal tersebut akan digunakan sebagai salah satu aksi balas dendamnya. Dinda pun pergi ke toko buku untuk membeli buku tentang permainan catur Go, karena suami Jesslyn sangat menyukai permainan itu. Sebuah pesan masuk ke handphone Dinda. Seseorang meminta diberikan les tambahan, dan Dinda pun menyanggupinya. Saat sedang mengajari murid SMA itu, murid tersebut tidak mendengarkan penjelasan dari Dinda. Ia malah melecehkan Dinda. Murid mesum itu meminta Dinda untuk memperlihatkan dadanya. Namun Dinda tidak terkejut, karena masa lalunya yang pahit. Ia pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Dinda pun mampu membuat orang-orang seperti itu jera. Bagaimana tidak? Ternyata selama proses belajar, Dinda sudah merekam menggunakan handphonenya. Dan murid mesum itu pun tak bisa berkata-kata. Baru beberapa langkah keluar dari rumah itu, Dinda pingsan. Dan tak bagaimana, ia sudah berada di rumah sakit. Jesslyn sedang membaca naskah yang nanti akan ia bawakan. Namun naskah tersebut bukanlah hasil dari tulisannya sendiri, melainkan tulisan dari orang lain yang ia bayar. Dan karena hal tersebut, ia menjadi bahan omongan di kantornya. Di tempat lain, Yuda sedang memarahi Mamat. Kenapa? Karena dia mendengar dari Sarah Mamat telah mencuri narkoboynya. Tentu Mamat mencari alasan. Tindakan Mamat itu malah membuat Yuda semakin marah dan menghajarnya. Karena Yuda tidak ingin mati konyol saat Mamat sedang menjadi supir pribadinya. Di taman, Dinda tidak sengaja menabrak seorang pria. Wajah pria tersebut tampak tidak asing. Pria itu adalah orang yang terluka dan dirawat bersebelahan dengan Dinda. Pria itu bernama Jiel, dan sepertinya Jiel telah menaruh hati pada Dinda sejak pandangan pertama. Jiel pun menanyakan pada Dinda apakah dia menyukai permainan catur Go. Dari jawaban Dinda, Jiel tahu Dinda seorang amatir, dan dia menawari Dinda untuk mengajarkannya. Kebersamaan mereka dilalui dengan bermain catur Go. Hingga tahun 2015, Dinda lulus ujian seleksi menjadi guru. Dan itulah perjumpaan terakhir di antara mereka berdua. Waktu berpindah pada tahun 2021. Terlihat pernikahan Jesslyn dan suaminya sangat bahagia. Semua itu tergambar saat suami Jesslyn memberikan sebuah hadiah sepatu berwarna hijau. Suami Jesslyn itu bernama Sakti, seorang pemilik perusahaan ternama di Korea. Scene berganti. Dinda sedang mendarai mobilnya. Dia membawa sekantong sampah yang berisi kertas-kertas. Kertas-kertas yang sudah robek tersebut ia susun satu persatu, hingga tersusun menjadi tulisan yang utuh dan menjadi bukti yang akan menguntungkan dia. Di rumah, Jesslyn sedang merayu suaminya, agar suaminya mau memasang iklan di televisi tempat dia bekerja. Semua itu digunakan agar televisi tersebut terus memperpanjang kontraknya. Terjadi acara kumpul bersama antara Jesslyn, Sarah, dan Yuni.
Namun di antara geng tersebut tetap saja ada pembulian. Kehadiran Yuni dijadikan bahan taruhan, dan taruhan itu dimenangkan oleh Jesslyn. Itu dikarenakan Yuni datang menggunakan baju Sarah yang sengaja ia binatu di tempat orang tua Yuni. Di musim hujan, Jill tetap menatap tempat permainan Go, berharap Dinda yang selama ini ditunggu-tunggu hadir. Bahkan Jill sempat diledek oleh seorang pasien dari rumah sakit tempat ia bekerja, menunggu seseorang yang tidak pasti kedatangannya. Mama tiba di butik milik Yuda. Sesampai di sana, ia melihat seseorang yang dulu ia kenal, yaitu Dinda. Terjadi perbincangan yang basa-basi di antara mereka berdua. Hingga akhirnya Dinda menawari sebuah kerjasama kepada Mamat. Sebuah kerjasama yang akan menguntungkan Mamat dan menjadikannya seorang jutawan. Dinda bertemu dengan seorang wanita, Darmi namanya. Dan Dinda pun kembali mengenang awal pertemuannya dengan Darmi. Saat itu, Dinda kepergok oleh Darmi sedang mencari sesuatu di tempat sampah. Sesuatu itu berupa bukti-bukti yang dapat membantunya diterima bekerja di SD tempat anak Jesslyn bersekolah. Darmi akan memberikan apa yang dicari oleh Dinda, asal Dinda mau membantunya, yaitu mau membantu menyingkirkan suaminya. Darmi adalah seorang istri dan seorang ibu yang sering mengalami KDRT oleh suaminya. Dia dan anaknya sering dipukuli oleh suaminya yang seorang pemabuk dan penjudi. Dan setelah melihat apa yang dialami oleh Darmi dan anaknya dengan mata kepalanya sendiri, Dinda pun akhirnya menyanggupi permintaan dari Darmi. Dan kini Darmi bertugas sebagai mata-mata untuk mencari segala informasi yang ingin diketahui oleh Dinda. Setiap gerak-gerik dari musuhnya Dinda tak lepas dari kamera Darmi. Dan dari foto-foto yang telah diambil oleh Darmi, Dinda mendapatkan sebuah informasi penting tentang kesamaan yang dimiliki oleh Yuda dan anaknya Jesslyn. Sebuah kecurigaan tentu muncul di benak Dinda, namun ia perlu bukti-bukti lebih untuk menguatkan dugaannya. Keesokan harinya, Dinda sedang berada di tempat permainan catur Go. Tentu bukan tanpa sebab, kedatangan Dinda ke tempat tersebut adalah untuk mendekati suami Jesslyn. Melihat permainan Dinda yang berhasil mengalahkan lawan-lawannya, muncul rasa kekaguman Sakti terhadap Dinda. Bahkan di rumah, Sakti jadi teringat-ingat akan kehebatan dari permainan Dinda. Saat sedang naik kereta, tanpa sengaja Dinda bertemu dengan Jill. Dan terjadi obrolan di antara mereka. Mereka berdua saling menceritakan tentang kegiatan mereka hari ini. Dan sebelum mereka berpisah, Jill memberikan kartu namanya agar nanti Dinda dapat menghubunginya. Saat malam hari, Dinda kembali bertemu dengan Darmi. Darmi membawa sebuah informasi penting. Sebuah informasi dari pemilik yayasan tempat sekolah anak Jesslyn. Dari informasi yang didapat oleh Darmi, ternyata pemilik dari yayasan tersebut yang bernama Pak Kim ternyata adalah seorang homoseksual yang memiliki hubungan gelap dengan supirnya. Dari informasi yang diberikan oleh Darmi serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Dinda, akhirnya Dinda memberanikan diri untuk bertemu dengan Pak Kim. Dinda akan memberikan segala bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan kepada keluarga Pak Kim. Jika ia tidak diterima bekerja sebagai guru di SD milik Pak Kim. Di bawah ancaman itu, Pak Kim tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia memberikan koneksinya agar Dinda bisa diterima bekerja di SD tersebut. Sebuah penghargaan untuk alumni yang membanggakan diberikan kepada Jesslyn dari SMA-nya. Terjadi reuni kecil-kecilan di antara Jesslyn dengan kawan-kawannya,
hingga datang Dinda menghampiri mereka. Kedatangan Dinda tentu membuat mereka yang sebelumnya tertawa menjadi terdiam. Dan di ruangan olahraga tempat dulu Dinda disiksa, Dinda berhasil memprovokasi Jesslyn, yang membuat Jesslyn menampar Dinda. Dinda pun menanyakan pada Jesslyn, apakah ia berhasil memperoleh segala impiannya? Jesslyn yang merasa dirinya dimata-matai oleh Dinda berusaha untuk menamparnya sekali lagi, namun ditahan oleh Yuda. Sebelum pergi, Dinda pun mengancam Jesslyn akan menuliskan sesuatu di web perusahaan tempat Jesslyn bekerja. Dinda sedang berdiri di atas gedung tempat dulu dia ingin mencoba bunuh diri. Di sana ia melakukan sebuah pertemuan dengan Mamat. Dinda menanyakan pada Mamat apakah dia ingat tentang Suhi, seorang siswa yang dulu pernah dirundung oleh mereka. Dinda memberitahu Mamat tentang Suhi yang diketemukan tewas di dekat gedung tersebut, yang kabarnya karena bunuh diri, namun kenyataannya berbeda. Ia sebenarnya dibunuh oleh seseorang. Informasi yang diberikan oleh Dinda tersebut tentu bisa menguntungkan Mamat, karena dia bisa meminta sejumlah uang dari pelakunya. Mamat yang penasaran tentu menanyakan siapa pelakunya. Namun Dinda tidak ingin memberitahu sebelum dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Mamat pun memberikan apa yang Dinda inginkan, yaitu beberapa helai rambut milik Yuda. Dinda pun akan memberitahu Mamat tentang siapa pelakunya, setelah ia memastikan tentang sebuah kecocokan dengan menggunakan rambut Yuda. Setelah bertemu dengan Dinda, Mamat bertemu dengan Yuda. Di sana Yuda memerintahkan pada Mamat untuk mencari tahu niat apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Dinda saat menemui mereka di acara penghargaan SMA. Dengan seikat bunga lili di tangan, Dinda mendatangi sebuah rumah wali kelasnya yang dulu. Dinda pun memperkenalkan dirinya pada wali kelasnya yang sudah tidak ingat akan dia. Tak lama kemudian datanglah seorang pria. Pria tersebut adalah anak dari wali kelas Dinda yang juga sekaligus senior Dinda di universitas. Andi namanya. Perlahan demi perlahan, ingatan Pak Kim akan Dinda kembali muncul. Pak Kim pun langsung marah dan merebut bunga dari tangan Dinda, lalu memukul Dinda dengan bunga tersebut sambil bersumpah serapah. Andi tentu berusaha untuk mencegah, karena perbuatan bapaknya itu sudah menjadi bahan pertontonan dari tetangga. Andi pun bertanya pada Dinda apa yang sebenarnya terjadi, dan Dinda pun menceritakan tentang apa yang dia alami dulu. Dinda pun mengancam Andi akan menyebarkan segala perbuatan buruk ayahnya di tempat Andi bekerja. Andi yang masih dalam proses untuk naik jabatan tentu tidak ingin berita tersebut menjadi penghalangnya. Andi yang gelap mata dan frustasi akan berita tersebut mengganggu karirnya, dia pun akhirnya menyingkirkan ayahnya selama-lamanya, dengan seolah-olah Pak Kim meninggal karena penyakit bawaannya, yaitu asma. Jesslyn mendapat telepon dari anaknya. Yesi memberitahu ibunya bahwa ia memiliki wali kelas yang baru. Dan wali kelas tersebut adalah teman lama ibunya, yaitu Dinda. Mendengar nama Dinda disebut, Jesslyn pun langsung memacu mobilnya untuk bisa segera sampai ke sekolah anaknya. Sesampainya Jesslyn di sana, dia langsung menemui Dinda. Jesslyn pun mengatakan bahwa tentu ini bukan sebuah kebetulan. Dinda pun membenarkan bahwa dalam hidupnya tidak ada yang namanya kebetulan. Semua berdasarkan atas upaya dan kerja kerasnya yang secara mati-matian untuk mencapai satu tujuan dan mimpinya, yaitu Jesslyn. Jesslyn yang berusaha untuk tegar dan tidak takut akan aksi balas dendam dari Dinda, menyemangati Dinda untuk terus berusaha mencapai mimpinya. Namun sebelum pergi, ia menerima sebuah pesan.
bahwa Pak Kim, wali kelasnya yang dulu, dikabarkan meninggal. Mata Jesslyn pun langsung tertuju pada Dinda, dan ia menuduh Dinda sebagai pelakunya. Dinda pun menyangkal dan berkata bahwa apa yang dialami oleh Pak Kim adalah kesalahannya, dan jika dicari pelaku lain, itu adalah Jesslyn. Dinda pun berjanji akan membuat hidup Jesslyn menderita, seperti apa yang ia alami dulu. Dinda menemui guru yang waktu dulu membantunya di UKS. Dari guru itu ia mendapati foto-foto luka bakar yang ada di sekujur tubuhnya, dan juga foto-foto hasil visum Suhi. Guru itu pun menyemangati Dinda agar bisa menang dalam pertempurannya. Dinda melakukan pertemuan lagi dengan Mamat. Mereka berdua saling berbagi informasi. Mamat memberikan sebuah buku catatan yang berisi setiap transaksi narkoboy dari Sarah dan juga pria yang dikencani oleh Yuni. Dinda memberikan informasi bahwa Yuda telah memiliki seorang anak, namun ia tak menyebutkan siapa anak tersebut, dan juga secari kertas yang berisikan sebuah alamat. Sebuah alamat yang akan membawa Mamat menuju jasad Suhi yang masih disimpan. Mamat pun langsung pergi ke rumah sakit yang dimaksud. Meski tak bisa melihat jasad Suhi karena Mamat bukan keluarganya, tapi setelah melihat nama yang tertera dalam peti box itu dan cerita dari dokter, Mamat pun langsung senang, karena dia tentu akan bisa mendapatkan uang yang banyak. Setelah diancam oleh Dinda, Jesslyn menjadi ketakutan sendiri. Saat anaknya pulang, Jesslyn pun langsung memeriksa sekujur tubuh Yesi karena dia takut Dinda akan melukainya. Permainan catur Dinda dan sisi misteriusnya membuat Sakti sepertinya mulai terpikat pada Dinda. Sakti mulai mencari keberadaan Dinda di tempat permainan catur Go. Namun Dinda tak ada di sana. Keinginan Sakti untuk bermain tentu menjadi luntur. Dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut, tapi langkahnya terhenti. Saat Dinda baru datang dan melewatinya, langsung masuk ke ruangan tersebut. Terjadi pertarungan antara Sakti dan Dinda di atas permainan catur Go. Dengan sebuah taruhan yang kalah akan memberikan 20.000 won. Sambil melakukan permainan itu, Sakti mengajukan beberapa pertanyaan. Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Dinda, Sakti semakin tertarik padanya. Hingga pria tersebut tak sadar bahwa ia telah dikalahkan oleh Dinda. Keberadaan Dinda di sekolah tersebut tak disukai oleh seorang guru pria bernama Solihin. Pak Solihin yang mengetahui bahwa Dinda bisa diterima bekerja karena koneksi dari pemilik yayasan, menuduh Dinda telah tidur bersama pemilik yayasan. Dikalahkan oleh Dinda dalam permainan catur Go membuat Sakti semakin penasaran. Sakti pun mencari keberadaan Dinda dan menemukan wanita itu sedang makan nasi kepalnya di Indomaret. Sakti mendekati Dinda dan membuka pembicaraan, menanyakan pada Dinda kenapa ia suka bermain catur Go. Dinda pun menjawab, ia suka permainan catur Go karena dia suka berjuang mati-matian secara diam-diam. Selain itu, agar bisa menang, pemain harus menghancurkan rumah lawan yang sudah dibangun secara hati-hati. Sakti semakin tertarik pada Dinda. Sakti pun menyodorkan kartu namanya dan mengajak Dinda agar bisa bermain bersama sesekali. Namun mereka berdua tak menyadari kebersamaan mereka di Indomaret itu dipotret oleh seseorang. Pada malam hari, Darmi bertemu dengan Dinda. Dia melaporkan pada Dinda tentang kegiatan ibunya Jesslyn dan petugas polisi Shin yang setiap 2 minggu sekali pergi ke tempat dukun. Dinda pun meminta pada Darmi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan di tempat itu.
Tapi Dinda meminta hati-hati karena salah satu yang dibuntutinya adalah seorang polisi. Keesokan paginya, Jesslyn mendatangi sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah. Jesslyn pun menanyakan bagaimana Dinda bisa diterima bekerja di sekolah tersebut. Kepala sekolah pun menjawab bahwa Dinda bisa diterima bekerja di sekolah tersebut berkat rekomendasi dari pemilik yayasan. Selain itu juga karena berkat resume Dinda yang sangat bagus. Jesslyn pun meminta pada kepala sekolah agar bisa melihat resume milik Dinda. Apakah akan diberikan oleh kepala sekolah? Di tempat lain, di ruang kelas Dinda mengajar, terjadi pertengkaran antara Yesi dengan teman sebangkunya. Perdebatan itu terjadi karena Yesi tidak mewarnai bunga sakuranya. Dinda pun menengahi mereka dan mengatakan bahwa hasil kerja mereka sama-sama bagus. Mengetahui Jesslyn sedang mengintip dari luar, Dinda yang sedang memegang gunting mendekati Yesi, seolah-olah ia ingin mencelakainya. Tentu tindakan Dinda itu membuat Jesslyn ketakutan. Dan di ruangan kelas saat pelajaran telah usai, Jesslyn pun menemui Dinda. Jesslyn menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi atas tindakan bulinya dahulu. Namun hal itu ditolak oleh Dinda. Dinda mengancam Jesslyn dengan menggunakan hasil gambar Yesi, rahasia yang selama ini ditutupi oleh Jesslyn terbongkar oleh Dinda. Dinda mengancam akan memberitahu rahasia tersebut pada suami Jesslyn. Pertengkaran mereka berdua ternyata dilihat oleh Pak Solihin dari luar. Yuda mendapatkan kiriman paket dari seseorang yang tak dikenal. Dan saat dibuka paket tersebut adalah sikat gigi milik Yesi. Jesslyn mendatangi kantor suaminya, Sakti. Dia mengutarakan niatnya untuk memindahkan sekolah Yesi ke luar negeri. Namun Sakti berpendapat bahwa Yesi masih sangat kecil. Selain itu juga Sakti berpikir ada sesuatu yang aneh pada Jesslyn, karena ini di luar dari kebiasaan Jesslyn. Jesslyn yang sangat protektif pada Yesi kini malah mengirim anaknya ke luar negeri. Saat ditanya Sakti ada apa sebenarnya, Jesslyn pun enggan untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Hingga pada malam harinya, Jesslyn bertemu dengan petugas SIN. Ia meminta tolong pada petugas polisi itu untuk mencari tahu segala hal tentang Dinda. Jiel sedang berkonsultasi pada psikolog. Dia bercerita bahwa dia merasa lebih tenang saat mendengar buih dari vitamin tablet yang masuk ke dalam air. Itu seperti suara angin yang sepoi-sepoi dan juga rintikan hujan. Dari semua yang telah diceritakan oleh Jiel, psikolog ini pun menyimpulkan bahwa Jiel ini merasa kesepian. Dia pun menyarankan pada Jiel untuk berpergian atau berpindah tempat, merubah suasana lingkungannya. Setelah mengikuti musuh-musuh dari Dinda, Darmi merasa Yuni adalah orang yang paling mudah untuk ditebak. Darmi pun meminta izin pada Dinda agar diperbolehkan mencuri handphone milik Yuni. Dan setelah diperbolehkan oleh Dinda, Darmi pun beraksi. Dengan segala penyamarannya, dia berhasil mendapatkan handphone tersebut. Dan pada malam harinya, Darmi memberikan handphone itu kepada Dinda, beserta pola kuncinya. Dan Darmi pun merasa sombong atas keberhasilannya ini. Namun di tempat lain, Yuni sedang marah-marah karena handphonenya tertukar dengan penumpang lain. Keesokan paginya, Dinda mendatangi gereja milik ayah Sarah, dan di sana ia menemui Sarah. Dinda melemparkan sebuah tas besar kepada Sarah, dan meminta Sarah untuk mengisi penuh tas tersebut dengan uang dolar. Jangka waktunya 15 hari. Kalau tidak, dia akan membocorkan segala tindak tanduk Sarah sebagai pengguna narkoba. Tentu Sarah marah dengan ancaman itu. Namun Dinda mulai beringas. Ia menarik rambut Sarah hingga beberapa helai rambutnya rontok.
Melihat Dinda yang sudah berubah, Sarah pun menjadi ciut. Setelah menemui Sarah, Dinda mampir sebentar ke taman tempat dulu ia bermain catur go dengan Jiel. Melihat isi handphonenya yang penuh dengan pesan-pesan yang dikirimkan oleh Jiel yang selama ini tidak ia balas, Dinda pun mencari alasan untuk mengabarinya. Dia pun menanyakan tentang obat Cialis. Jiel yang merasa senang akhirnya Dinda menghubunginya, langsung menelponnya dan mengajak ketemuan untuk membahas obat tersebut. Jiel pun menceritakan tentang obat itu yang berfungsi sebagai obat penahan lama, seperti Viagra. Jiel pun salah paham, dikira obat ini adalah untuk suami atau pacar dari Dinda. Namun Dinda mengatakan bahwa itu salah dan tidak seperti itu. Dinda mengatakan pada Jiel agar berhenti mengirimkan pesan-pesan pada dirinya, karena dia merasa tidak menyukai Jiel. Sekarang ini bukan seorang kekasih yang ia cari, melainkan seorang algojo yang dapat membalaskan setiap dendamnya. Apakah Jiel mau menjadi algojo dari Dinda? Dinda bertemu Mamat di sebuah kedai makan. Di awal pembicaraan mereka membahas tentang tato yang ada di leher Mamat, yang menurut Dinda itu berasal dari bahasa Spanyol, tapi disangkal oleh Mamat itu adalah bahasa Latin, memento mori. Namun saat sekolah sering ditutupi oleh Mamat, Dinda hanya mampu membaca tulisan mi mori, yang dalam bahasa Spanyol artinya berbeda, artinya aku mati. Dinda pun lanjut menanyakan apakah Mamat telah melihat jasad Suhi. Dengan rasa senang gembira karena akan mendapatkan banyak uang, Mamat pun menjawab ia telah melihat jasad tersebut. Dan ia semakin penasaran tentang siapa yang membunuh Suhi. Perlahan demi perlahan, Dinda pun mendekatkan bibirnya ke telinga Mamat. Dan ia membisikkan sebuah nama. Siapa itu? Setelah mendapatkan nama pelakunya dari Dinda, Mamat pun langsung mendebar terornya. Ia pun mulai menelpon satu persatu dari orang yang terlibat dalam kasus ini. Jesslyn, Yuni, Sarah, Yuda, bahkan Sakti ditelepon oleh Mamat. Dan setelah itu Mamat pergi ke sebuah biro perjalanan, memesan tiket sebuah perjalanan menuju Rusia. Di tempat lain, Jiel memutuskan untuk bertemu dengan ibunya yang seorang direktur rumah sakit. Jiel memberikan surat pengunduran dirinya dari rumah sakit karena dia ingin membuka praktek sendiri. Daerah Bekasi menjadi tujuan utama dari Jiel. Kenapa? Karena di sana tempat Dinda mengajar. Darmi meminta bertemu dengan Dinda. Hal itu untuk membahas tentang Mamat yang sudah tidak bisa diketemukan lagi setelah Darmi mengikutinya dari biro perjalanan. Mereka berdua pun berasumsi bahwa Mamat mungkin telah pergi karena telah menerima banyak uang, atau bisa jadi mati. Dinda pergi menemui Sari. Dengan menggunakan nomor tiket yang dimiliki oleh Mamat, Sari dapat melacak tujuan kemana Mamat pergi. Setelah dilacak oleh Sari, dapat disimpulkan Mamat masih ada di negara ini. Yuni bertemu dengan seorang pria yang akan menikahinya. Pria tersebut memberikan cincin dengan permata yang besar sekali. Dengan cincin tersebut, Yuni pun memamerkannya pada teman-temannya. Pada malam harinya, Dinda yang baru pulang dari tempat bekerja ditelepon oleh Darmi. Darmi pun mengabarkan bahwa Dinda telah diikuti oleh seseorang. Darmi berniat untuk mengalihkan perhatian dari para penguntit, tapi dilarang oleh Dinda. Dinda meminta Darmi agar tidak terekspos. Dinda pun terus memacu mobilnya hingga keluar kota. Dan tepat di tikungan, Dinda sengaja memberhentikan mobilnya agar tertabrak dengan para penguntitnya. Terjadi negosiasi di antara mereka,
dan Dinda berencana akan memberikan uang saja sebagai kompensasinya. Di tempat biasa mereka bertemu, Darmi menemui Dinda. Darmi menanyakan keadaan Dinda setelah diikuti. Namun Dinda malah curiga terhadap Darmi, karena Darmi berada di lingkungan sekolahnya. Darmi pun beralasan bahwa tadi ia sedang mengikuti Yuda. Yuda berada di lingkungan sekolah karena ingin mengamati Yesi. Sebuah amplop rahasia mampir ke tempat kerja Sakti. Saat dibuka, isinya berisi foto saat bersama dengan Dinda dan sebuah kartu nama. Kartu nama tersebut milik Mamat. Sakti pun berusaha menelpon nomor yang ada di kartu nama tersebut, namun tidak diangkat. Dinda pergi ke sebuah bengkel untuk membetulkan mobilnya. Namun di sana ia menjadi panik, dikarenakan para pegawai di sana sedang makan dan membakar daging. Suara dari bakaran daging itu mengingatkan dia akan tindakan pembulian yang menimpanya. Setelah keadaan tenang, Dinda pun memutuskan untuk pergi ke rumah Jiel yang baru. Dan kepada Jiel, Dinda pun mulai menceritakan apa yang ia alami dulu. Jiel pun berusaha untuk menghentikan Dinda dari aksi balas dendamnya, karena jika diteruskan nanti dunianya pun ikut hancur. Dinda menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan seluruh luka yang ia miliki akibat dari pembulian itu. Setelah melihat luka-luka yang ada di sekujur tubuh Dinda, air mata Jiel pun menetes. Dan dengan sebuah kemantapan hati, Jiel pun bersedia membantu Dinda menjadi algojonya. Jiel bertanya pada Dinda, siapa orang yang ingin dikalahkan dengan menggunakan permainan catur go? Dinda pun menjawab, Sakti, suami dari Jesslyn. Semua itu dikarenakan jika nanti balas dendamnya telah berakhir, Dinda tidak ingin seorang pun berada di sisi Jesslyn. Jiel pun bertanya lagi pada Dinda, apakah dia menang melawan Sakti? Tentu saja, berkat guru yang baik, jawab Dinda. Senang mendengar pujian itu, Jiel pun memberikan kode akses pintu depannya pada Dinda dengan nomor 3724. Jiel mengajak Dinda untuk bermain catur go sekali lagi. Dan setiap langkahnya, Dinda dapat memerintahkan Jiel untuk melakukan apa saja. Dan Jiel akan melaksanakannya seperti titah para raja. Mamat hilang bak ditelan bumi. Keberadaannya banyak dicari oleh orang-orang. Salah satunya Sakti. Sakti yang masih mencari Mamat mendatangi tempat golf milik Yuda. Yuda pun mempertanyakan alasan Sakti mencari Mamat. Apakah Mamat telah mengancam Sakti? Sakti pun membalas, apa kau juga mendapatkan sesuatu? Percakapan yang sia-sia terjadi di antara mereka, karena mereka tidak ingin mengungkapkan rahasia mereka masing-masing. Mereka berdua pun mengeluarkan kartu nama masing-masing dan akan menghubungi satu sama lain jika ada yang bisa menemukan Mamat terlebih dahulu. Di rumah, Sakti membuka album pernikahannya, melihat foto Jesslyn dengan kawan SMA-nya. Tiba-tiba Jesslyn masuk dan melihat suaminya membuka album pernikahannya. Melihat album foto yang tidak ada Mamatnya, Sakti pun mempertanyakan, di mana Mamat saat itu? Mendengar nama Mamat disebut, Jesslyn pun menaruh curiga. Bagaimana Sakti bisa mengenal Mamat? Apakah Mamat telah mengancamnya? Mendengar ucapan dari Jesslyn yang sama persis dengan Yuda, Sakti pun agak kesal, namun dia memendamnya karena belum bisa mengungkapkan apa-apa. Ia hanya bisa meninggalkan Jesslyn seorang diri di ruangan itu. Melihat reaksi dari Sakti dan mendengar nama Yuda disebut, intuisi Jesslyn pun bekerja. Jesslyn bergegas menuju mobil Sakti. Ia mengecek GPS dari mobil tersebut, dan benar saja, mobil tersebut pernah menuju tempat golf milik Yuda. Di lain tempat, amplop tanpa nama datang pada Yuni.
Saat dibuka, amplop itu berisi foto-foto Yuni dengan beberapa orang pria. Yuni pun menduga ini adalah ulah dari Mamat. Namun ia belum mengetahui apa motif dari Mamat mengirim foto-foto ini. Selanjutnya di tempat Sarah. Sarah semakin tidak bisa berkonsentrasi karena sumber inspirasinya, yaitu berupa narkoba, belum diantar oleh Mamat. Sarah pun menghubungi Mamat, namun Mamat tidak menjawab. Keesokan paginya di rumah sakit, seorang pegawai membawa surat-surat untuk Jill. Karena Jill sudah pindah, maka surat-surat itu diantar pada ibunya. Ibunya pun melihat surat-surat itu. Dan salah satu surat mampu merusak mood paginya. Melihat nama pengirimnya, ia langsung teringat akan aksi pembunuhan terhadap suaminya. 15 hari telah berlalu. Dinda mendatangi gereja milik ayah Sarah. Dan tak lama kemudian Sarah datang dengan membawa tas besar. Saat dibuka oleh Dinda, tas tersebut berisi uang dolar. Sarah pikir semuanya telah usai saat ia memberikan uang yang banyak kepada Dinda. Namun bagi Dinda, ini baru permulaan. Masih banyak ancaman-ancaman lain yang akan mengganggu Sarah. Dinda mengantar anak Darmi, yaitu Susi, ke sebuah tempat ujian. Tujuannya adalah untuk mengirim Susi belajar ke luar negeri. Susi yang tak percaya mempertanyakan, apakah Dinda adalah orang kaya? Dinda pun langsung menjawab iya, karena dia baru mendapatkan uang. Dan tak lama kemudian sebuah pesan datang ke handphone Dinda dari para penguntit Dinda yang waktu itu. Mereka meminta uang yang telah dijanjikan oleh Dinda. Yuda membuka sebuah amplop. Isinya adalah hasil tes DNA antara dia dengan Yesi. Dalam tes tersebut ternyata menunjukkan Yuda adalah ayah kandung dari Yesi. Jesslyn yang merasa khawatir suaminya telah bertemu dengan Yuda terus menghubungi Yuda. Bahkan ia mendatangi rumah Yuda. Dan ternyata Yuda sedang berada di dekat sekolah Yesi. Saat Yesi baru pulang sekolah, Yuda pun langsung menghampirinya. Dia memeluk anak itu dan mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Yesi. Yuni yang merasa terganggu dengan foto-foto yang datang padanya mendatangi rumah Mamat. Saat Yuni masuk, ternyata di dalam sana sudah ada Sarah yang sudah mengobrak-abrik tempat Mamat. Sarah melakukan itu untuk mencari sumber inspirasinya, dan dia mendapatkannya. Selain itu juga mereka menemukan bukti tiket bahwa Mamat akan berniat pergi ke Rusia. Kemana perginya Mamat? Mengingat Sarah sedang memegang paspor miliknya. Sarah dan Yuni pun langsung menghubungi Jesslyn dan meminta wanita itu untuk bertemu. Mereka pun langsung menceritakan tentang menghilangnya Mamat dan segala kecurigaannya. Namun Jesslyn yang mau berangkat kerja ke sebuah daerah menyuruh mereka untuk melapor polisi saja. Namun Yuni dan Sarah sangat takut untuk berurusan dengan polisi. Melalui tempat penyimpanan umum, Dinda menaruh uang untuk penguntitnya. Dia pun sebelumnya telah meminta Darmi agar bersiap untuk mengikuti para penguntit itu. Dan dari hasil kerja Darmi, Dinda akhirnya mengetahui bahwa penguntit itu adalah anak buah dari petugas SIN. Melihat dan menghubungkan setiap kejadian, Dinda pun berasumsi bahwa menghilangnya Mamat adalah ulah dari Jesslyn dengan menggunakan anak buah dari Pak Sin. Semua itu dikarenakan Mamat yang telah mengetahui siapa pelaku pembunuhan dari Suhi, yaitu Jesslyn, mengancam Jesslyn dan keluar dari rencana yang telah disusun oleh Dinda. Jill mendatangi psikolognya untuk memberitahu bahwa dia akan berhenti berkonsultasi, dikarenakan tak ada kemajuan. Trauma karena melihat ayahnya terbunuh masih terus membayanginya. Yuni mendatangi sebuah kuil untuk bertemu dengan ibu calon mertuanya.
Di sana ia memberikan hasil pemeriksaan kesehatannya. Tiba-tiba datang seorang wanita yang mampu membuat Yuni tak bisa berkata-kata, yaitu Dinda. Dinda ternyata sudah akrab dengan calon mertua dari Yuni. Setelah berbasa-basi sebentar, Yuni pun mengajak Dinda untuk berbicara empat mata. Di dapur kuil, Yuni pun langsung bersujud di hadapan Dinda, memohon ampun atas perbuatannya dulu. Namun Dinda tak akan mudah luluh dengan air mata buaya dari Yuni. Dan di kesempatan itu, Dinda pun langsung mengeluarkan handphone milik Yuni. Dinda mengancam Yuni akan memberitahu segala isi yang ada di handphone tersebut kepada calon ibu mertuanya. Dan sekarang Yuni pun harus menuruti segala perintah dari Dinda. Perintah pertama untuk Yuni adalah melaporkan hilangnya Mamat ke kantor polisi. Yuda berkonsultasi pada temannya yang seorang pengacara. Dia berniat untuk mengambil Yesi. Namun menurut temannya tersebut hal itu tidak mungkin, karena Yesi lahir setelah pernikahan yang sah. Salah satu cara yang bisa diusulkan adalah membuat Jesslyn dan Sakti bercerai. Pertemuan antara orang tua dan guru terjadi. Kali ini yang datang adalah para ayah. Yesi pun senang ayahnya yang super sibuk mau datang ke sekolahnya. Namun bukan hanya Sakti yang datang, Yuda pun datang ke sekolah itu. Sakti pun mempertanyakan kehadiran Yuda di sekolah tersebut. Yuda pun langsung menjawab bahwa dia ingin bertemu dengan teman lamanya. Teman lama dari Yuda ini mampu membuat Sakti terdiam, karena dia adalah Dinda. Kedatangan Yuda ke sekolah tersebut adalah untuk memperingatkan Dinda agar jangan menyentuh putri dari Jesslyn, yaitu Yesi. Namun Dinda tak bergeming. Dia malah bertanya pada Yuda, apakah Yuda sudah menerima sikat gigi milik Yesi? Seketika Yuda pun langsung kaget, tak mengira bahwa ini adalah ulah Dinda. Dinda memperingatkan Yuda untuk tidak membantu Jesslyn. Jika Yuda berkeinginan untuk memiliki Yesi, sekutunya adalah Dinda. Dan sebagai hadiah dari pertemuan tersebut, Dinda pun memberikan hasil gambar milik Yesi kepada Yuda. Di rumah, Jesslyn sedang marah-marah karena tak mengetahui ada pertemuan antara orang tua dengan guru. Jesslyn tentu takut terjadi percakapan antara Dinda dengan Sakti. Amarah Jesslyn pun semakin memuncak saat mengetahui Yuda hadir ke sekolah tersebut. Sakti menemui Yuni. Sakti mengajak bertemu Yuni untuk mengetahui ada hubungan apa antara Dinda dengan Jesslyn. Yuni pun kaget bagaimana Sakti bisa mengenal Dinda. Sakti pun menjawab bahwa mereka adalah teman bermain di catur papan Go. Dengan menggunakan sogokan berupa tas kremes, Yuni pun akhirnya menceritakan tentang aksi perundungan yang dilakukan oleh Jesslyn terhadap Dinda. Yuda mengajak bertemu Jesslyn. Dalam pertemuan tersebut, Yuda pun meminta untuk Jesslyn bercerai dengan suaminya. Tentu Jesslyn pun menolak, dan tindakan Yuda ini malah membuat Jesslyn sadar bahwa dia sangat mencintai Sakti. Jesslyn bertemu dengan petugas SIN. Dari petugas SIN, Jesslyn pun akhirnya mengetahui tentang latar belakang dari Dinda. Jesslyn pun meminta pada petugas SIN untuk mencari tahu keberadaan ibu Dinda. Dia ingin menggunakan ibu Dinda untuk menekan Dinda, seperti waktu SMA dulu. Dan anak buah dari petugas SIN langsung bisa menemukan keberadaan ibu Dinda. Terjadi pertemuan antara Yuda, Yuni, dan Sarah. Hal itu mengenai ada orang yang melaporkan tentang kehilangan Mamat. Sarah pun langsung menuduh Yuni sebagai orang yang melakukan pelaporan tersebut. Awalnya Yuni menyangkal, namun karena didesak, Yuni pun akhirnya mengaku. Sarah pun langsung menarik rambut Yuni. Sarah pun langsung mengancam Yuni. Jika polisi mengetahui ia menggunakan narkoba, ia akan langsung melenyapkan Yuni.
Dinda bertemu dengan Darmi. Di sana ia mengungkapkan rencananya untuk segera mengirim Susi ke luar negeri, agar Dinda bisa segera melaksanakan rencananya untuk melenyapkan suami Darmi. Dinda pun meminta pada Darmi untuk memantapkan hatinya. Jika Darmi ingin menghentikan rencana ini, sekarang adalah waktunya. Sakti mengajak bertemu Dinda. Sakti ingin mendengar cerita versi Dinda tentang hubungan Jesslyn dengan Dinda. Di hadapan Sakti, Dinda pun akhirnya mengakui dia dengan sengaja mendekati Sakti. Namun Dinda tak ingin bercerita banyak. Dinda pun memberikan sebuah alamat kepada Sakti. Di tempat lain, Jesslyn sangat kaget mengetahui apartemen Dinda tepat berada di depan rumahnya. Dengan membayar seseorang untuk membobol kunci depan pintu rumah Dinda, Jesslyn pun akhirnya bisa masuk ke ruangan tersebut. Dan betapa kagetnya Jesslyn saat memasuki ruangan tersebut. Ruangan tersebut berisi foto-foto orang-orang yang berkaitan dengan dia. Dan rasa kaget itu semakin bertambah saat mengetahui ada seseorang yang membuka pintu. Siapa dia? Penasaran? Tunggu video spoiler berikutnya. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang setia menonton, yang sudah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.